Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala dari Banjarmasin. Alhamdulillah bismillah pada kesempatan yang baik ini beliau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita Gunung Sari Cepogo Boyolali. Juga yang kami hormati hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu dan berkumpul di rumah Allah SWT, di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama panitia Takmir Masjid Al-Mubarak Gunung Sari Cepogo Boyolali menyampaikan ucapan jazakumullah khairan katsira khususnya kepada kru tim dari Ustadz Ahmad Zainuddin, juga kepada teman-teman takmir, teman-teman atau bapak ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk acara ini. Juga tidak lupa kami sampaikan ucapan jazakumullah khairan katsira barakallahu fikum kepada para bapak ibu yang mensupport dan mendorong terselenggaranya acara ini, khususnya dalam hal urusan uborambe ya, artinya fasilitas sarana dan prasarana. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nanti kita akan mendengarkan ceramah dari beliau mulai saat ini pukul 9:20 ya sampai dengan jam 11 lebih, berarti nanti ada sekitar waktu 2 jam nanti akan disampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Demikian sekali lagi dari takmir masjid, apabila dalam menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian ada kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang masih di luar supaya merapat ya ke dalam, supaya nanti kalau ada yang datang itu bisa langsung masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 7 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Mubarak Al-Mubarak di Kota Boyolali, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema nikmat akhirat lebih indah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian Masjid Al-Mubarak yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tema ini adalah tema bukti keimanan, karena berkaitan dengan perkara yang gaib yang kita tidak pernah melihatnya, diberitahukan melalui ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tema ini harus diyakini dengan, karena biasanya manusia cuma bisa mempercayai apa yang dilihat secara langsung dengan mata kepalanya, atau apa yang didengar secara langsung dengan telinganya. Tema ini kita wajib meyakininya, mempercayainya, dan meneguhkan hati di dalamnya, padahal kita belum pernah melihatnya, yaitu tentang surga dan neraka. Makanya saya katakan tema ini adalah bukti keimanan, karena mempercayai perkara yang Allah berfirman dalam Al-Quran, Amin, Dzalikal kitab lil muttaqin yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Apa itu hal gaib? Semua yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah kita lihat dengan mata kepala kita. Termasuk di dalamnya tema kita ini, yaitu tentang nikmat akhirat, nikmat surga yang ada di akhirat kelak. Kita belum pernah melihatnya,
tapi kita wajib percaya. Yang tidak percaya keluar. Maka tema ini adalah tema yang berkaitan dengan bukti iman. Ya. Orang kadang ada yang mau sholat ketika baru melihat pohon sholat, baru dia mau sholat. Ada yang percaya kepada Allah, lihat buktinya, seperti ada ikan tulisannya Allah pada kulitnya atau pada kulitnya Allah, baru dia percaya. Tetapi mempercayai adanya surga dan adanya neraka. Maka tema ini penting karena berkaitan dengan bukti iman. Persis seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dirinya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi dalam satu malam sebelum subuh. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, in kana kama qala wa huwa ab'adu min dzalik fa ana usaddiquhu. Kalaupun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar, bahkan mungkin lebih jauh dari itu, aku mempercayainya. Dan ini yang sebenar-benar beriman. Beriman kepada adanya surga meskipun belum pernah melihatnya, dan beriman dengan adanya surga benar adanya, itu amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal." Lihat hadis ini baik-baik, dan ini pentingnya tema kita. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammad Rasulullah, bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bahwa Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah ciptakan dengan ucapan kun, bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah ruh Allah, Allah ciptakan ruh lalu Allah masukkan ke dalam janin Maryam alaihassalam, dan bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga apapun amalnya. Lihat, para ulama yang mensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan apapun amalnya, maksudnya adalah seberapapun dosanya. Kalau dia bersyahadat surga itu benar adanya, neraka di akhirat kelak benar adanya, maka seberapapun dosanya pasti masuk surga, kecuali kalau dia mati di atas kesyirikan. Ini penafsiran yang pertama. Ala ma kana minal amal, apapun amalnya, apapun dosanya, maka selama dia meyakini surga itu benar adanya, pasti dia masuk surga. Yang kedua, penafsiran kedua, ala ma kana minal amal, apapun amalannya, maksudnya adalah dia akan masuk surga sesuai dengan tingkatannya di surga, sesuai dengan amalan-amalan dia. Dia akan masuk surga dan tingkatannya di dalam surga sesuai dengan amalan-amalan dia. Disitulah letak pentingnya beriman, mempercayai seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa surga benar adanya. Karena salah satu faidah manfaat kebaikan beriman surga benar adanya adalah seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga apapun dosanya.
Suwargo benar adanya. Itu harus yakin. Tidak boleh ragu. Di akhirat kelak ada surga. Harus yakin. Itu sebuah amal ibadah. Bahkan kadang-kadang mengalahkan keyakinan-keyakinan lainnya. Ini faedah pertama dan pentingnya tema ini. Faedah yang kedua, membicarakan surga dan neraka di majlis-majlis itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Setiap kali bermajlis pasti membicarakannya surga dan neraka. Maka kita sekarang sedang mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membicarakan tentang surga dan neraka di hadapan para sahabatnya, seperti hadis Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Kita sering duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka, seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka tersebut begitu jelas dengan mata kepala kita secara langsung. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan surga dan neraka sampai jelas sekali. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan surga dan neraka dengan detail sekali. Alhamdulillah, pada pagi ini kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang surga dan neraka. Pentingnya yang ketiga, tema ini, nikmat akhirat, nikmat surga lebih indah adalah agar kita tidak lalai dengan dunia, akibat dunia. Agar kita tidak lalai beribadah disebabkan dunia, sebab melalaikan perintah, melanggar larangan gara-gara lupa ada surga. Yang di sawah sebagian ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena lupa surga. Coba ingat surga, niscaya sholat, niscaya meluangkan waktu untuk sholat 5 waktu. Ya, yang sedang melakukan pembunuhan, zinahan, pencurian, minum-minuman yang memabukkan, berjudi, salah satu penyebabnya adalah lupa adanya surga. Kalau dia ingat surga, niscaya tidak akan melalaikan perintah, melanggar larangan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika Allahu 'indahu husnul ma'ab." Surat Al-Baqarah ayat 212. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan Surat Ali Imran Surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu perempuan, istri, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Ini semua yang dicintai oleh manusia. Perempuan, anak, emas perak, kuda pilihan, binatang ternak maksudnya, kemudian juga pertanian. Ini yang disukai oleh manusia. Ingat, 5 hal ini bisa melalaikan kewajiban, bisa melanggar larangan. Gara-gara harta kadang-kadang dia
melalaikan kewajiban, semisal sholat gara-gara harta, ya, sampai meninggalkan sholat gara-gara nyari duit. Gara-gara harta kadang-kadang melanggar larangan, menghalalkan segala cara seperti sogok menyogok, pungutan liar, rentenir, ya, duit, ingin dapat duit. Bahkan di beberapa daerah kadang-kadang kita dapati ada orang-orang yang memang kerjaannya menjadi rentenir, menghutangi orang untuk mencelakakan orang, dan ini lebih buruk daripada main judi. Para rentenir lebih buruk daripada tukang judi, menghutangi orang untuk mengambil keuntungan dari hutang tersebut. Hutang 1 juta dibayar 1.500.000. Wonten nggih? Hah? Banyak kata. Wonten en kata. Hah? Semestinya seorang muslim, al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim saudara muslim yang lain tidak boleh menzaliminya. Apalagi orang miskin saat berhutang itu semestinya dibantu. Aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Seorang muslim, Allah akan selalu menolong seorang muslim selama muslim tersebut menolong saudaranya. Ini enggak. Yang miskin perlu uang malah dikasih hutangannya kalau terlambat bayar sekian, kemudian pokok hutangnya ditambah daripada aslinya. Itu seperti orang lagi sakit dikejar anjing gila, kemudian masuk got, kena tangga, persis. Itulah bentuk orang yang menzalimi orang lain dengan menghutangi riba. Kalau dia tahu surga, tidak akan begitu. Ini pentingnya masalah ini, mengingat surga, menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Di zaman sekarang sebagian persis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yubalil mar'u sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa peduli apa yang dia ambil dari harta, apakah yang halal, apakah yang haram. Enggak peduli. Pokoknya yang aku cekel halal. Apapun caranya mencekelnya. Yang belum aku cekel haram. Itu semboyan sebagian orang zaman sekarang, nyari duit. Nah, orang kalau ingat nikmat surga, maka niscaya tidak akan menghalalkan segala cara. Di sini pentingnya mengingat surga, mengetahui nikmat surga lebih indah, lebih dari segala nikmat dunia. Itu poin yang ketiga. Orang yang mengingat surga niscaya dia akan senantiasa jauh daripada pelalaian perintah atau pelanggaran larangan. Tidak terlena dengan dunia, tidak menghalalkan segala cara untuk dunia. Contoh yang lain, laki-laki yang berzina, apa enaknya? 10 menit, habis itu dia merasa dirinya kotor semua, hatinya tidak tenang, pikirannya melayang kemana-mana, dia khawatir istrinya seperti itu kan sebagaimana dia berlaku kepada anak perempuan orang lain. Kemudian imannya diangkat oleh Allah selama dia berzina, tidak dikembalikan kecuali ketika dia berlepas dari perbuatan zina tersebut. Kalau dia tahu tentang perempuan-perempuan di surga, maka niscaya dia tidak akan menghalalkan ataupun tidak akan mengerjakan perbuatan zina. Ini Bapak Ibu, pentingnya
tema ini, membuat seseorang senantiasa selalu taat, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, tidak terlena dengan dunia, tidak menghalalkan segala cara untuk dapat dunia. Baik, sekarang saya akan membuktikan berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis dari Rasulullah SAW tentang nikmat surga lebih indah daripada nikmat dunia. Nikmat surga lebih indah daripada nikmat dunia, sehingga seseorang tidak mudah-mudah mendewakan dunia. Apalagi di zaman sekarang, sebagian orang mengira bahwa sukses itu adalah kaya, kaya adalah sukses, meskipun tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Apabila ada bapaknya, ini enggak sukses. Persis yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang perhiasan kehidupan dunia, tetapi mereka lalai dari perhiasan kehidupan akhirat. Lihat penafsiran ayat ini. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, wallahi ya'lamun, mereka demi Allah mengetahui bagaimana perhiasan dunia, sampai-sampai kalau seandainya diletakkan emas di ujung kuku mereka tanpa ditimbang, mereka akan tahu berapa berat emas tersebut tanpa ditimbang. Saking pinternya urusan dunia. Wala yuhsinus salah, tapi boten ngertos tentang sholat. Bacaan sholat tidak faham, tata cara sholat Nabi belum tahu. Ini enggak sukses. Setinggi apapun pangkat seseorang, titel seseorang, derajat seseorang di dunia, selama dia urusan agamanya lemah, maka tidak sukses. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita akan sebutkan tentang nikmat akhirat lebih indah. Yang pertama, nikmat akhirat lebih indah dibanding bahwa nikmat akhirat banyak dan nikmat dunia sedikit. Nikmat akhirat banyak dan nikmat dunia sedikit. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 38. Araditum bil hayati dunya fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia? Padahal tidaklah perhiasan kehidupan dunia kecuali hanya sangat sedikit sekali. Sebesar apapun seseorang mempunyai harta, dibandingkan nikmat surga sangat sedikit, tidak ada apa-apanya, tidak bisa dibanding. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarja." Tidaklah perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan, lalu dia angkat, apa yang menetes dari jarinya tersebut itulah dunia, sisanya dari air lautan itulah nikmat akhirat. Jadi berapa perbandingannya? Tidak bisa dibandingkan. Sebesar apapun kekayaan orang di dunia, dibandingkan nikmat akhirat sangat sedikit. Dan itu harus kita yakini. Dan ini yang beratnya, kita membicarakan sesuatu
Allah tidak pernah bisa melihatnya sampai sekarang. Bahkan jangan melihat, membayangkan saja tidak akan pernah bisa. Rasulullah SAW bersabda dalam Ibnu Majah, annal jannah la khatara laha, surga tidak pernah bisa dibayangkan nikmatnya, tidak pernah bisa dibayangkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang menghalalkan segala cara untuk demi harta, ingat baik-baik, harta ini tidak akan ada nilainya sama sekali dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat akhirat, nikmat surga lebih indah dibandingkan nikmat dunia, bahwa nikmat akhirat lebih kekal dibandingkan nikmat dunia. Tidak ada di atas muka bumi ini kecuali hancur. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 88. Hancur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman la yakhlaq kama yakhlaqu tsaw. Iman itu bisa rusak sebagaimana pakaian bisa rusak. Bapak beli, kadang-kadang nih anak-anak muda sekarang kan zamannya OOTD. OOTD itu maksudnya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya mahal-mahal. Misalkan baju 100 juta, baju dalam 50 juta, dalam 500 juta, barangnya yang di dalam cuma itu-itu juga. Itu namanya OOTD, Pak. Ya. Jam tangan 1,3 miliar. Apapun, semuanya di dunia, sebagus apapun, dari kulit apapun, pasti rusak. Beda dengan nikmat akhirat, dia kekal abadi, tidak pernah rusak. Maka rugi yang mendewakan dunia, rugi yang mengabdikan dirinya kepada dunia. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini, yaitu surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Nikmat akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tadi yang pertama apa? Lebih banyak. Nikmat akhirat lebih banyak dibandingkan nikmat dunia. Banyak, sebanyak-banyaknya, tidak pernah terbatas. Banyak. Yang kedua, nikmat akhirat lebih kekal dibandingkan nikmat dunia. Pakaian apapun yang kita pakai, Rasulullah SAW bersabda, ini perhatikan nih, yang kadang-kadang sayang-sayang dengan duitnya, apalagi perhatikan, apalagi kalau urusan menafkahi anak istri atau rahim-rahim, maka jangan pelit, medit. Apa lagi? Kutil. Jangan pelit. Rahim itu sinten? Rahim itu bapak, ibu, kakek, nenek dari bapak, kakek nenek dari ibu, itu rahim ke atas, terus buyut ke atas, itu rahim. Jangan medit, jangan kutil terhadap rahim kita. Ke bawahnya lagi, anak, cucu, cicit, itu rahim. Ke samping, saudara, saudari, kakak, adik, laki-laki, perempuan. Kemudian bawahnya keponakan, itu rahim. Kemudian ke samping kanan, paman, bibi, saudara bapak, saudari bapak, saudara ibu, saudari ibu. Itu rahim. Tidak boleh bakhil. Perhatikan yang bakhil-bakhil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat lebih baik.
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam sering mengatakan, oh ini harta saya, ini harta saya, ini perusahaan saya, ini dan seterusnya. Wallahi ya ibnu Adam malaka min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Demi Allah wahai anak Adam, tidak ada harta yang engkau miliki kecuali yang engkau makan, dan itu akan menjadi kotoran. Yang engkau pakai pasti hancur. Sebagus apapun, mobil semewah apapun, motor sebesar apapun, pasti hancur di dunia ini. Dan yang engkau sedekahkan ini, yang engkau sedekahkan, itulah yang akan tersisa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu yang akan tersisa. Itu yang akan menemani kita di akhirat. Ketika kita sudah malaikat Munkar dan Nakir, kemudian kalau kita beriman, kita bisa menjawab pertanyaan, lalu dibukakan pintu surga, bau wangi surga masuk ke dalam kubur kita, diluaskan, dilapangkan kuburan kita, datang seseorang. Perhatikan ayat ini baik, hadis ini baik-baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib. Datang seseorang, abshir billadzi yasurruk, yang artinya selamat, engkau mendapatkan apa yang membuatmu bahagia. Kata orang tersebut, ini si mayitnya sedang tidur. Kemudian fahadzal yaum alladzi kunta tu'ad, ini hari yang dijanjikan dulu engkau di dunia. Ini hari yang dijanjikan engkau dulu di dunia. Seperti kita sekarang, kita ini mendapat janji-janji ketika kita di dunia, belum pernah bisa lihat. Kemudian si mayit ini bertanya, man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bi khair. Siapa engkau? Wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Memang orangnya datang, wajahnya bagus, hasanus thiyab, pakaiannya baik, kemudian tibir rih, baunya wangi. Kemudian orang tersebut mengatakan, lihat, ana amaluka salih, aku amal salehmu, aku adalah hartamu yang engkau sedekahkan, hartamu yang engkau hutangkan kepada rahimmu. Tanpa pikir panjang. Kadang-kadang kan paman datang kepada kita, kita sebagai ponakannya, Allah meluaskan rezekinya, paman datang kepada kita, lama paman ini nggak datang ke rumah kita, minjem uang, biasanya kan begitu. Ya, kan bisa begitu dah. Keluarga nggak lama nggak datang, pas datang pasti minjem uang. Maka itu tidak perlu konferensi meja bundar dengan istri di dalam kamar. Ya, nggak perlu. Paman kasih. Paman itu bagaikan bapak, bibi bagaikan ibu. Kalau ibu kita meninggal, maka yang paling wajib kita sering datangi bibi kita. Al-khalah bimanzilatil kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bibi bagaikan kedudukannya sama dengan ibu. Ingin berbakti kepada ibu yang sudah meninggal, sering-sering berbakti kepada bibi yang masih hidup. Itu yang akan menemani kita. Itu yang akan kekal abadi. Adapun yang semua kita miliki ini hancur. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 36, fama utitum min syai' fama mata'ul hayati dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Apa saja yang diberikan kepadamu itu adalah kehidupan nikmat dunia, artinya akan hancur. Dan yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal. Ingat Pak, kapan kita sedang melalaikan kewajiban, ingin melanggar larangan, ingat, di sisi Allah lebih kekal. Ini obat sangat mujarab Pak. Saya katakan ya, misalkan bapak meninggal, kemudian terjadi persengketaan harta waris. Itu yang akan waras harta waris hanya dia yang tahu nikmat akhirat lebih indah.
dia tidak mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta waris. Kenapa? Karena dia tahu wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal, yang akan mengikuti kita sampai kita mati. Pak, baik, pahami baik-baik, yakini baik-baik. Kita ini hidup, Pak, 60-70 tahun, selesai umur kita. Tidak akan bisa nambah lebih banyak, hanya sedikit yang nambah. Dan itu nas, dalil tegas dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Lalu kemudian di akhir-akhir hidup kita bertengkar gara-gara harta yang kita nggak bawa. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengikuti mayat 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u minhu itsnan wa yabqa wahid. Nomor 1 harta, nomor 2 keluarga, itu akan pulang, yang tersisa amalnya. Maka untuk apa menghalalkan segala cara? Toh di akhirat ada yang lebih baik. Kenapa mendendam di antara para rahim? Ada sebagian orang pendendam, Pak. Iya wes. Sekarang saya nggak tuntut, nanti tak tuntut di akhirat. Iya, ada yang begitu. Diam dia menang. Saya nggak tuntut, nanti tak tuntut di akhirat. Ini pendendam orang ini. Dan saya berikan konsep, Pak, bagi orang pendendam. Perhatikan baik-baik. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Ustaz, boleh kan kita nuntut balas di akhirat? Boleh. Tetapi memaafkan, menghalalkan di dunia lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena orang yang memaafkan di dunia, dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat surga lebih baik dibandingkan dia menuntut balas di akhirat. Dia cuma dapat transferan pahala tetapi tidak ada jaminan surga. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin alladzina." Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Yang telah dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapa orang bertakwa yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi? Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sulit atau lapar, dan orang-orang yang menahan amarah. Ustaz, dia yang salah, Ustaz. Apalagi dia ada, harusnya minta maaf kepada kamu. Dia yang salah dulu, Ustaz. Ngejek istri saya, dia yang salah. Urusan yang dulu nggak akan selesai. Al-kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas, menahan amarah dan pemaaf terhadap manusia. Itu yang dijanjikan oleh Allah sebagai orang bertakwa, dan janjinya surga seluas langit dan bumi. Itu jaminan bagi orang yang menghutangi. Nih, yang diluaskan rezekinya, yang menghutangi, nggak usah cerita kesana. Ya, ada orang menghutangi 100.000. Aku berhutang sama aku nggak bayar. Cerita satu desa, satu RW diceritain. Hutang 100.000 nggak bayar. Dari mulai 10 tahun yang lalu. Ya akhi, maafkan, halalkan. Janjinya surga. Rasulullah SAW bersabda, Inna tajiran min Bani Israel yudayinun nas. Ada seorang saudagar kaya dari Bani Israel suka menghutangi manusia. Fa idza ra'a mu'siran, kalau seandainya dia melihat orang yang sulit bayar hutang, dia katakan kepada pegawainya, tajawaz anhu la'allallah an yatajawaznya. Maafkan dia,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Maka apa? Fatajawazallahu anhu faghfira lahu. Allah maafkan dia, diampuni dosanya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendapatkan harta. Ini nikmat akhirat lebih baik, lebih kekal di yang kedua. Ya, nikmat akhirat lebih indah dari sisi lebih kekal. Yang ketiga, nikmat akhirat lebih indah dari nikmat dunia dari sisi lebih mudah. Di akhirat nggak ada kesulitan, Pak. Tidak ada kesulitan. Di surga semuanya indah, mudah. Di dunia, Pak, saya sering mencontohkan ini, mohon maaf contoh saya, karena inilah manusiawi, inilah dunia. Saya lagi ceramah, kebelet misalnya, kebelet, Pak, itu kesulitan dunia, kebelet. Coba Anda bayangkan, lagi ceramah kebelet. Jamaah sekalian, ya. Lagi dalam perjalanan kebelet, naik mobil, naik bus, naik apa saja, meskipun kendaraannya mewah, kalau sudah kebelet pasti sulit. Betul apa betul? Makanya di surga tidak ada kebelet, Pak. Mudah. Bagaimana mereka? Makan sebanyak-banyaknya, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Hanya orang-orang yang tidak paham tentang surga yang mendewakan dunia. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat di dunia media sosial yang pamer-pamer tentang dunia, pamer beli mewah, beli mobil mewah. Ya akhi, pelajari surga, Anda akan malu. Ya, malu dengan pamer-pamer seperti itu. Pelajari surga. Dia sangat mudah. Salah satu kemudahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang surga, surat Al-Insan ayat 14. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Saya bacakan, Pak, ya, tafsir dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Kata Imam Ibnu Katsir menukilkan dari perkataan Imam Mujahid. Imam Mujahid seorang tabi'i, belajar langsung dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada buahnya dipetik dengan semudah-mudahnya, in qama irtafa'at biqadri. Kalau penghuni surga itu, ya,